Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat iman sehingga dapat berkumpul di ruang tunggu sidang dalam acara tausiah sore Majelis Al-Jannah Pengadilan Agama Wonosari. Untuk pembicara pada kesempatan sore hari ini, beliau Bapak Dr. Andes, maaf saya ngepek takut nyebut gelarnya salah. Dr. Andes Haji Barwanto SH MH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari yang sama-sama kita muliakan, Bapak Hakim, Bapak, Ibu-ibu, pejabat fungsional struktural Pengadilan Agama Wonosari, dan semua karyawan-karyawati yang berbahagia. Marilah kita selalu manjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa nikmat, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kita saling mengingatkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak, Ibu-ibu, bulan ini masih bulan Syawal ya. Syawal itu kan artinya peningkatan. Di Indonesia itu ada tradisi apa? Halal bi halal ya, dilaksanakan setelah Idul Fitri. Biasanya sampai 1 bulan itu kita sering mengadakan acara halal bi halal ya, baik di kampung maupun di instansi pemerintah, semuanya mengadakan halal bi halal. Itu adalah tradisi di Jawa ya, karena di Sulawesi aja tidak ada ya. Kalau di sana paling berkunjung dari rumah ke rumah, tapi yang namanya halal bihalal yang diadakan oleh instansi atau kampung itu sepertinya tidak ada. Saya 13 tahun di Sulawesi itu, jadi tradisi Jawa itu ya. Bahkan di Arab sendiri kan tidak ada juga di sana. Bapak, Ibu-ibu, kita semua sudah selesai menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh. Diharapkan kita akan menjadi lebih baik ya, sebagaimana tujuan berpuasa itu sendiri, yaitu supaya menjadi orang yang bertakwa. Kalau dalam surat Ali Imran ayat 134 itu ada disebutkan ciri-ciri orang bertakwa itu antara lain adalah gemar bersedekah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kemudian yang selanjutnya adalah menahan amarah. Yang ketiga, suka memaafkan orang lain dan selalu berbuat baik ya, itu ya, jadi bagus sekali ini. Jadi suka bersedekah baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, kemudian menahan amarah, suka memaafkan orang lain, dan selalu berbuat baik. Sebagaimana tradisi kita, Syawalan itu intinya adalah saling memaafkan. Kemudian bahwa kita manusia ini kan memang sering berbuat salah ya. Jadi wajarlah kalau kita saling memaafkan. Bapak, Ibu-ibu, seperti kita ketahui bersama bahwa kita manusia ini adalah keturunan Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan dari tanah ya. Kita ini adalah semua diciptakan dari tanah. Kita makan juga dari saripati tanah. Kita makan daging pun ataupun minum susu itu kalau kita telisik asalnya juga dari tanah.
katakanlah kambing, susunya yang kita minum, misalnya susu kambing atau susu sapi atau dagingnya yang kita konsumsi, kambing maupun sapi itu adalah makan rumput. Yang rumput itu tumbuh dari tanah. Ya. Kita juga begitu, mungkin bikin sayur pakai kelapa. Kelapa juga itu kan tumbuhnya di tanah. Nah, dan sekali lagi bahwa kita diciptakan dari tanah, kemudian kita makan sari-sari tanah, dan kita juga nantinya akan kembali ke tanah ya, sebagai media untuk menghadap kepada Allah itu adalah tanah ya. Untuk itu sebagaimana pernah saya sampaikan dulu di musola itu, bahwa sudah seharusnya manusia yang diciptakan dari tanah itu meniru sifat-sifat dari tanah itu sendiri. Sifatnya tanah itu semuanya positif. Yang pertama adalah tanah itu punya sifat sabar. Contohnya tanah itu tiap hari diinjak-injak, bahkan dikencingi dan sebagainya, tapi tanah itu tidak pernah marah-marah, sabar saja ya. Kemudian yang kedua, tanah itu punya sifat suka memaafkan, tidak pendendam, bahkan membalas perbuatan yang jelek dengan kebaikan ya. Contohnya apa? Apapun barang-barang yang busuk itu kita buang ke tanah, tanah itu dikencingi, diberaki, bahkan dibangkai, dibuang di situ. Justru setelah diurai oleh tanah itu menjadi lebih subur ya. Jadi itu menandakan bahwa tanah itu membalas perbuatan jelek dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga, tanah itu punya sifat dermawan. Jadi sangat dermawan. Contohnya kalau kita menanam sebiji jagung, apakah nanti kita akan berbuah cuma sebiji? Kan tidak. Buahnya banyak. Apalagi kalau mangga, satu biji mangga kita tanam, buahnya bukan satu, tapi banyak, dan tiap tahun berbuah. Nah, itu menandakan bahwa tanah itu sangat dermawan ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, tanah itu punya sifat jujur, sangat jujur ya. Jadi kalau kita tanam semangka, nanti berbuah juga semangka, kecuali lagunya Bruri ya, semangka berdaun sirih ya. Tapi kalau tanah itu betul-betul jujur, kita nanam mangga ya buahnya mangga, tidak pernah nanam mangga terus nanti buahnya kates, pepaya, tidak pernah, jujur. Kemudian yang selanjutnya, tanah itu pintar menyimpan rahasia, dia suka menutupi aib ya. Contohnya ya, bangkai yang busuknya seperti apa, kalau sudah ditanam di tanah itu sudah tidak ada baunya ya. Jadi tentunya kita bisa meniru sifat-sifat tanah tersebut. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa manusia yang diciptakan dari tanah itu kadang suka bertengkar, suka bikin onar? Itu menurut cerita, yang ini tidak usah dimasukkan dalam ini ya, cuman ini humor saja. Katanya itu terbuat dari tanah longsor. Kalau ada orang yang sombong, tinggi hati, itu terbuat dari tanah pegunungan, tanah tinggi katanya. Kalau orang kok sukanya belanja, berarti terbuat dari tanah abang. Karena tanah abang itu tempat belanja. Kalau orang rajin beribadah, berarti terbuat dari tanah suci ya. Kalau orang suka emosi ya, itu terbuat dari tanah sengketa. Kalau orang suka beramal, berarti terbuat dari tanah wakaf. Kalau orang suka naik kuda ya, suka naik andong, terbuat dari tanah kusir. Kalau orang suka kepo ya, suka ngurusin orang lain, terbuat dari tanah liat, sembarang diliatin. Kalau ada orang yang ditakuti sama orang lain, orang banyak itu takut,
dan orang kalau bersamanya merasa tidak nyaman, terbuat dari tanah kuburan. Kalau orang yang jarang pulang, terbuat dari tanah rantau. Kalau orang cinta dengan bangsa, ya, terbuat dari tanah air. Kalau orang suka tawuran, terbuat dari tanah tumpah darah. Bapak, ibu-ibu, selanjutnya tanah sudah selesai. Sekarang kita bicara masalah besi. Besi lagi. Benda di dunia ini yang kuat adalah besi. Besi itu sangat kuat, luar biasa kuatnya. Tapi besi itu tetap bisa dikalahkan dengan apa? Apa yang bisa mengalahkan besi? Ada yang bisa? Api, benar. Tidak tak kasih door prize. Tidak tak kasih door prize. Yeah. Jadi sekuat-kuatnya besi masih kalah dengan api. Api itu luar biasa. Besi pun bisa dibengkokkan setelah dipanasi dengan api. Api luar biasa, bisa membakar hutan, bisa membakar rumah, gedung, bisa terbakar semua. Tapi api kalah dengan air. Air luar biasa. Api sebesar apapun, kalau sudah hujan, kebakaran hutan, kalau sudah hujan, sudah kalah, apinya akan padam, ya. Tapi air juga itu bisa dikalahkan dengan panas matahari, yaitu akan diserap menjadi awan dan airnya diterbangkan di atas sana. Namun awan juga kalah dengan apa? Angin, ya. Awan itu kalah dengan angin, bisa diporak-porandakan menjadi hujan, ya, seperti itu. Tapi angin juga ada yang lebih kuat daripada angin. Apa? Siapa yang tahu? Angin itu kalah dengan gunung, ya. Gunung itu diterpa angin seperti apapun, dia tidak akan roboh. Tapi gunung kalah dengan apa? Dengan manusia, dibor. Bisa dibor oleh manusia. Jadi yang hebat itu manusia. Manusia itu paling hebat. Tapi manusia kalah dengan apa? Dengan hawa nafsunya. Manusia kalah dengan dirinya sendiri. Maka ketika Nabi dan sahabatnya selesai melaksanakan jihad perang Badar, perang yang besar, itu Nabi mengatakan, kita baru saja pulang, baru selesai melaksanakan jihad kecil dan kita akan menuju jihad yang lebih besar. Sehebat itu perang Badar masih dikatakan jihad yang kecil, perang kecil. Sahabat bingung, para sahabat bertanya, ya Rasul, apa yang dimaksud dengan perang yang lebih besar? Padahal perang Badar ini sudah sangat besar waktu itu. Nabi menjawab bahwa perang yang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Nah, sekarang saya tanya, kenapa perang melawan hawa nafsu itu dikatakan jihad yang besar dibanding dengan perang melawan orang kafir, musuh itu? Kira-kira apa? Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa perang melawan hawa nafsu dikatakan jihad yang besar, jihadul akbar, sedangkan perang melawan musuh itu jihadul asgar? Apa kira-kira? Nah, kira-kira begini, ini mungkin ya. Kalau kita perang melawan musuh, itu musuhnya jelas, ya, jelas kan, musuhnya kelihatan, ya, langsung. Kalau dulu pakai pedang ya sudah mati, ya kelihatan mati. Sekarang pakai tembak, pakai peluru dan sebagainya, itu jelas musuhnya. Tapi kalau hawa nafsu itu kan tidak kelihatan, jadi berat, ya. Kemudian kalau perang melawan orang kafir, perang melawan musuh itu kan ada waktunya, ya. Kalau sudah kalah ya sudah selesai kan, gitu kan, menang selesai. Tapi kalau perang melawan hawa nafsu itu kan terus menerus, setiap saat kita itu digoda oleh setan. Nah, makanya dalam ibadah haji itu ketika melempar jumroh itu yang dilempar pertama itu adalah jumratul aqobah.
Ya. Itulah jumroh yang paling dekat dengan Masjidil Haram. Melempar jumroh itu kan melambangkan melawan setan. Jadi setan yang paling terdekat itu adalah diri kita sendiri. Makanya dilambangkan dengan Jumratul Aqobah, itu yang paling dekat dengan Masjidil Haram itu yang dilempar duluan. Padahal ada yang lebih jauh lagi ya. Seperti itu. Jadi mari Bapak Ibu-ibu, ini sudah selesai kita berpuasa sebulan. Puasa itu merupakan tarbiyah ya, pendidikan, bahkan latihan melawan hawa nafsu tadi itu puasa. Maka dianjurkan kita supaya berpuasa Syawal. Karena apa? Sebenarnya tantangan yang lebih besar itu adalah 11 bulan berikutnya itu. Kalau bulan puasa sampean jenengan berbuat baik, sedekah tiap hari jamaah, tiap hari sholat malam, itu bisa, wajar. Karena lingkungannya mendukung, karena situasinya mendukung. Nah, tantangan yang lebih besar itu adalah 11 bulan ke depan itu yang sebenarnya. Nah, bagaimana kita sudah ditarbiyah, ya, dididik sebulan itu. Nah, mestinya apa yang kita lakukan pada bulan puasa itu kita laksanakan juga pada 11 bulan ke depan. Nah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan, hidayah dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah ya. Istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Bapak Ibu-ibu, ini akan dilanjutkan nanti dengan acara pamitan dari Mbak Mia. Maka dari saya tidak bijak kalau saya perpanjang lagi ya. Yang rumahnya Jogja ini sudah gelisah ini, Mbak Daru ini kapan tausiahnya orang rampung-rampung. Saya selesaikan sekarang ya. Saya akhiri, mohon maaf apabila banyak kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.